Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 10 dari When the Phone Rings dimulai di mana kami tinggalkan dengan Hejo tidak sadarkan diri di belakang mobil Do-jae. Hejo membayangkan bagaimana hidup jika dia dan Saeon adalah pasangan yang normal dan bahagia. Namun, hidup mereka jauh lebih rumit dari itu. Sementara itu, si penculik tiba di toko ikan tempat tuannya. Do-jae meminta untuk bertemu. Namun, Do-jae di sini bukan untuk memperbarui rencananya, tetapi untuk menyerang penculik. Dalam kilas balik, kita melihat bahwa Do-jae mengetahui bahwa penculik itu adalah Paik Saeon yang asli. Meskipun mereka bekerja sama, penculik sering membuatnya frustrasi dengan menjadi nakal. Do-jae memukul kepala penculik dengan tongkat. Kita dibawa ke kilas balik lain ke hari ketika Sang-hun menelepon kantor Saeon dan Yang Wo menerima pesan itu. Meskipun Yang Wo mencoba menyembunyikan pesan itu, Do-jae menggunakan triknya yang cermat dan pergi ke Juan Fishing. Setibanya di sana, dia mendengar penculik dan Sang-hun berdebat dan menyadari bahwa penculik itu adalah Saeon yang asli, orang yang membunuh saudara kembarnya. Saat ini, perkelahian terjadi antara Do-jae dan penculik, tetapi penculik terlalu kuat. Dia berhasil mengalahkan Do-jae, memukulinya hampir hancur dengan tongkat logam dan memasukkannya ke dalam tas hitam di atas kapal. Pada saat Saeon tiba, Do-jae berada di dalam kantong jenazah hitam dan, mengira itu adalah Hejo, dia dengan panik berlari ke perahu untuk menyelamatkannya. Penculik mencoba untuk pergi dengan Hejo masih di kursi belakang, tetapi dia sadar kembali. Hejo melawan penculik, membuat mobil berbelok dari jalan dan menabrak batu. Hejo keluar dari mobil dan berlari ke pelukan Saeon. Penculik berbalik, bertujuan untuk membunuh Hejo dan Saeon, tetapi Saeon berhasil menyingkirkan mereka. Saeon menghadapi penculik, dan dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin namanya kembali dan yang lainnya, dia bisa menerimanya karena Saeon tidak pernah menginginkannya sejak awal. Penculik bertanya apakah Saeon akan memberinya Hejo dan membiarkannya menjadi istrinya. Saeon kehilangannya dan mulai memukul wajah penculik. Penculik menyerang Saeon dengan pisau, tetapi Do-jae menyelamatkan Saeon dan ditikam di perutnya. Do-jae mulai berdarah hebat dan Saeon mencoba menekan lukanya. Do-jae mengaku bahwa dialah yang mengirim penculik mengejar Hejo dan juga mendorong Hejo dari tebing. Dia ingin Saeon merasakan rasa sakit kehilangan seseorang yang dia cintai karena dia percaya dialah yang membunuh saudara kembarnya. Do-jae merasa menyesal karena dia telah berusaha keras untuk mengejar orang yang salah selama ini. Do-jae pingsan di toko ikan dan polisi tiba untuk menyelidiki. Saeon teringat kembali ketika Do-jae bergabung dengan timnya. Saeon menyukai Do-jae dan bahkan merekrutnya ke kantor presiden ketika dia mendapat peran juru bicara. Saeon merasa bertanggung jawab atas penderitaan Hejo karena dia mempercayakan segalanya kepada Do-jae. Saeon menyuruh Do-jae melacak lokasi telepon, menugaskan pengawal untuk Hejo, dan bahkan mempercayakannya dengan keselamatan Hejo. Hejo menghibur Saeon, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa disalahkan atas semua yang terjadi. Saeon memberitahu Hejo bahwa dia dulu tinggal di toko ikan, menangkap ikan dengan tangan kosong seperti yang dikatakan penculik sebelum dia melarikan diri. Saat penculik sedang merawat lukanya di kamar mandi, adegan dipotong ketika Kyu-jin menemukannya di rumah Paik Yang-ho. Kyu-jin tahu bahwa penculik itu adalah putranya. Penculik mengatakan kepadanya bahwa dia telah mendapatkan kembali ingatannya setahun yang lalu setelah kematian Yang Ho. Melihat wajah kakeknya di seluruh saluran berita mengingatkannya pada saat dia mencoba menenggelamkannya. Kyu-jin memberitahu penculik bahwa Yang Ho telah menipunya untuk percaya bahwa putra kandungnya sudah mati. Tiba-tiba, Min tiba dengan anak buah Uiyong dan penculik terpaksa melarikan diri. Kembali ke kamar mandi, penculik bersumpah untuk membuat mereka semua membayar. Sementara itu, Kyu-jin dengan cemas menunggu Uiyong menemukan putra mereka, tetapi dia tidak berniat untuk melakukannya. Sementara Kyu-jin berpikir putra mereka sudah cukup menderita, Uiyong percaya dia membuat hidup mereka menjadi neraka. Uiyong bertanya kepada Kyu-jin apakah dia bisa dengan bangga mengumumkan penculik itu sebagai putra mereka kepada dunia atau apakah dia bisa merawatnya sepanjang hidupnya. Uiyong berpikir putra mereka tidak lebih dari monster yang mereka ciptakan. Kyu-jin menyerang Uiyong. Dia mengatakan kepadanya bahwa putra mereka mengikutinya dalam banyak hal, tetapi baik dia maupun putra mereka tidak mengikuti Yang Ho. Namun,
Saeon mengejar Yang Ho dan dia naik lebih cepat dari Uiyong. Kyujin mengingatkan Uiyong bahwa keluarga Paik lebih menghargai pemilihan presiden daripada nyawa mereka dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan Uiyong jika dia harus menyerah mencalonkan diri sebagai presiden. Polisi menyelidiki Do Jae yang sekarang sedang pulih di rumah sakit. Namun, Do Jae menolak untuk bekerja sama. Saeon mencoba membuatnya membantu menangkap penculik, tetapi Do Jae berpikir Saeon tidak dapat setuju untuk mengungkap rahasia keluarga Paik dan melepaskan hak istimewanya. Ketika Do Jae bertanya apakah Saeon bahkan melihat melalui fasad dan mungkin mulai mencurigainya, Saeon meyakinkan Do Jae bahwa dia mempercayainya. Meskipun dia tidak mudah percaya, Saeon sepenuhnya mempercayai Do Jae. Saeon meminta Do Jae untuk mempercayainya juga sehingga mereka bisa menangkap penculik. Di tempat lain, Yuri menemani Sang-woo ke kantor polisi, di mana dia mengidentifikasi barang-barang anak-anak yang diculik dari rumah anak-anak. Di rumah, Hae-jo memberitahu Ina tentang peralihan antara Saeon dan penculik. Ina ingat bahwa adik laki-laki mereka Yujin mungkin telah melihat wajah Saeon yang asli ketika mereka masih muda dan itu bisa menjadi alasan mengapa dia terbunuh dalam kecelakaan itu. Ketika Ibu Hae-jo datang untuk memarahinya tentang peristiwa baru-baru ini dan bagaimana hal itu bisa merugikan Uiyong sebagai presiden, Hae-jo melawan untuk pertama kalinya. Dia memberitahu Yeon-hui bahwa dia tidak akan pernah menjadi menantu presiden. Hae-jo mengatakan bahwa dia sekarang mengerti cinta dan tahu bahwa Yeon-hui tidak pernah mencintainya. Sesuatu yang Yeon-hui katakan tentang berharap dia menikahi Hae-jo dengan putra Yeonhwa Construction membantu Ina memiliki gagasan tentang siapa yang mungkin mengiriminya laporan DNA. Ketika Saeon tiba di rumah, dia menemukan rumah itu dipenuhi lilin. Hae-jo muncul dari kamar tidur dengan semua berdandan dan dia menyerahkan kontrak pernikahan mereka. Hae-jo tahu bahwa Saeon adalah orang yang mengirim laporan DNA. Hae-jo tidak pernah menjadi pengganti, tetapi orang yang ingin dinikahi Saeon selama ini. Saeon menjanjikan lamaran resmi kepada Hae-jo setelah mereka mengatasi kesulitan mereka saat ini dan pasangan itu berpelukan dan berciuman. Di rumah sakit, Do Jae menerima laporan polisi tentang sisa-sisa yang ditemukan di kuburan. Do Jae tidak bisa menahan air matanya ketika dia melihat sepatu saudaranya di antara barang-barang yang ditemukan. Do Jae setuju untuk membantu Saeon menangkap penculik. Untungnya, Do Jae telah memasang pelacak di semua yang dia berikan kepada penculik sehingga detektif dapat menggunakannya untuk menemukan lokasinya. Di tempat lain, Ina dan Hae-jo menghadapi ayah mereka tentang kecelakaan yang menewaskan adik laki-laki mereka. Mengetahui bahwa Saeon yang asli masih hidup, Dua Kyong menyerbu upacara peringatan Yang Ho mengancam Uiyong dengan pistol untuk menyerahkan Saeon yang asli. Saat itu, ledakan terjadi yang diatur oleh penculik. Kyujin telah melihatnya di luar tempat peringatan tetapi memilih untuk tidak memberitahu siapapun. Hae-jo dengan cepat mengirim pesan kepada Saeon, memintanya untuk datang ke tempat tersebut karena dia memiliki firasat buruk bahwa sesuatu mungkin terjadi. Dia tiba tepat saat detektif mengiriminya lokasi penculik, yang kebetulan adalah tempat yang sama. Saeon bergegas masuk, tetapi Hae-jo hilang. Penculik memanggilnya. Dia membawa Hae-jo di mobilnya, mengancamnya dengan pisau. Penculik memberitahu Saeon bahwa dia akan membuatnya menderita karena dia melihat Yang Ho menenggelamkannya dan tidak membantu. Saeon sampai ke lokasi penculik dan menyuruh Hae-jo untuk bertahan dan dia akan menyelamatkannya. Namun, Hae-jo menghentikannya. Dia mengingatkan Saeon bahwa dia telah bersumpah untuk melindunginya. Hae-jo memberitahu Saeon bahwa dia mencintainya dan akan memastikan bahwa dia tidak akan lagi menderita di tangan penculik. Hae-jo menginjak gas, mempercepat mobil dan dengan sengaja melaju dari tebing ke sungai. Hal terakhir yang didengar Saeon adalah ledakan dan kemudian semuanya sunyi. Polisi menemukan mobil Hae-jo tetapi dia dan penculik sama-sama hilang. 2 hari kemudian, Saeon mengadakan konferensi pers. Dia mulai dengan mengungkapkan bahwa dia bukan putra asli Uiyong dan Kyujin dan bahwa Hae-jo adalah istrinya. Saeon mendesak semua orang untuk membantu membawa istrinya pulang dengan selamat. Episode berakhir dengan kembali ke adegan romantis di rumah Saeon. Dia memberitahu Hae-jo bahwa dia dilahirkan untuk menjadi Paik Saeon hanya agar dia bisa bertemu dengannya, dan Hae-jo memeluk Saeon.